Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kali ini kita masih membahas bab pola hereditas, materi tentang penghitungan gamet. Oke, disimak baik-baik ya. Yang pertama akan kita bahas adalah rumus penghitungan gamet. Rumusnya yaitu 2 dipangkatkan N, di mana N adalah sifat beda. Sifat beda ditunjukkan saat ada jenis huruf yang sama, terdapat huruf besar dan huruf kecil. Misalnya, A besar karena hurufnya besar semua, jadi tidak mempunyai sifat beda. A besar A kecil mempunyai sifat beda 1, A kecil tidak mempunyai sifat beda. Nah, selanjutnya kita akan bahas macam gametnya dapat diketahui dengan menggunakan diagram anak garpu. Nah, langkah untuk penentuan macam gamet yaitu yang pertama, alel heterozigot dituliskan secara terpisah, sedangkan alel homozigot dituliskan salah satu saja. Langkah yang kedua adalah garis penghubung untuk alel heterozigot dibuat bercabang, sedangkan untuk alel homozigot dibuat lurus. Nah, contohnya ya, macam gamet dari A besar A kecil, B besar B kecil, C besar adalah kita cari dulu sifat bedanya ya, yang huruf besar dan huruf kecil. Ada A besar A kecil dan B besar B kecil. Jadi ada 2 sifat beda. Jadi jumlah gametnya adalah 2 dipangkatkan sifat beda. 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4 macam gamet. Nah, sekarang kita akan cari macam gametnya. Sifat beda yang pertama, A besar A kecil kita tulis, kemudian dengan garis bercabang pada sifat gamet yang kedua yaitu B besar B kecil, B besar B kecil. Nah, kemudian untuk C besar bukan sifat beda, maka garisnya lurus, kita tulis C besar, dan C besar. Nah, berarti kita bisa menentukan macam gametnya, yaitu gamet A besar B besar C besar, A besar B kecil C besar, A kecil B besar C besar, dan A kecil B kecil C besar. Nah, itu ada 4 macam gamet pada soal ini. Selanjutnya kita membahas contoh soal yang lain ya. Contoh soal yang pertama, individu bergenotip A besar, B besar, B kecil, C besar, D besar, D kecil. Apa saja macam gametnya? Kita cari sifat bedanya yang hurufnya besar kecil. Ternyata ada 2 sifat beda, yaitu B besar B kecil dan D besar D kecil. Jadi jumlah gametnya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4 macam gamet. Nah, sekarang kita cari macam gametnya ya. Yang pertama, karena A besar bukan sifat beda, maka kita tulis 1 A besar. Kemudian bercabang karena B besar B kecil itu adalah sifat beda, kita tulis B besar B kecil. Dan untuk C besar itu bukan sifat beda, maka garis lurus C besar. Dan bercabang untuk sifat beda D besar D kecil. Selanjutnya penentuan gametnya ya, A besar B besar C besar D besar ya. Kemudian ada A besar B besar C besar D kecil, ada A besar B kecil C besar D besar, dan ada A besar B kecil C besar D kecil.
Nah, selanjutnya ada soal yang lain lagi. Misalnya, individu bergenotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil dengan aturan gen A tautan dengan B. Jadi A dan B tidak bisa terpisahkan. Maka A dan B ini merupakan satu sifat beda. Kemudian di genotip ini berarti terdapat 3 sifat beda, yaitu jumlah gametnya 2/3, yaitu 8 macam gamet. Nah, sekarang kita cari macam gametnya ya. Nah, karena A dan B itu bertautan, maka gametnya menjadi A besar B besar dan A kecil B kecil. Kemudian sifat beda yang kedua ada C besar C kecil dan C besar C kecil. Dan sifat beda yang ketiga adalah D besar D kecil. Jadi kita bikin cabang ya untuk D besar D kecil masing-masing. Nah, setelah kita sudah bikin diagram garpunya, maka kita bisa menentukan macam gametnya. Yang pertama ada gamet A besar, B besar, C besar, D besar. Kemudian ada gamet A besar, B besar, C besar, D kecil. A besar, B besar, C kecil, D besar. A besar, B besar, C kecil, D kecil. A kecil, B kecil, C besar, D besar. A kecil, B kecil, C besar, D kecil. A kecil, B kecil, C kecil, D besar. Dan yang terakhir adalah A kecil, B kecil, C kecil, D kecil. Jadi total ada 8 macam gamet. Mudah-mudahan jelas ya untuk penghitungan macam gamet. Nah, kita cobakan di soal. Dari individu dengan genotip A besar, B besar, B kecil, C besar, C kecil, D besar, dan E besar, E kecil, berapa macam gametnya? Nah, kita cari yang huruf besar, huruf kecil, itu adalah sifat beda. Jadi sifat bedanya ada 1, 2, 3. Ada 3. Maka jumlah gametnya adalah 2 dipangkatkan 3, yaitu jumlahnya ada 8 macam gamet. Jadi jawabannya yang C. Praktikum monohibrid, simulasi persilangan monohibrid. Oke, disimak baik-baik ya. Praktikum kali ini bisa kalian lakukan di rumah ya. Tujuan dari praktikum ini adalah melakukan simulasi persilangan monohibrid. Kemudian, alat dan bahan praktikum ini adalah 2 koin 500 berwarna perak dan alat tulis. Selanjutnya, kita akan membahas langkah kerja dari praktikum ini. Langkah kerja yang pertama adalah tiap siswa yang berpasangan masing-masing memegang 1 koin 500. Satu orang memegang koin untuk mewakili sperma dan 1 orang yang lainnya memegang koin untuk mewakili ovum. Kemudian ditentukan untuk sisi angka pada uang itu adalah gen A besar dan gen A kecil adalah gambar burung Garuda. Selanjutnya kita bicarakan cara kerja yang kedua. Cara kerja yang kedua adalah secara bersamaan putarkan koin atau lemparkan koin tersebut dan biarkan sampai berhenti. Cara kerja yang ketiga, lihatlah gambar mana yang tampak, sisi angka atau burung Garuda. Cara kerja yang keempat, ulangi cara kedua dan ketiga sebanyak 50 kali, kemudian masukkan data yang kalian peroleh pada tabel pengamatan berikut. Nah, sekarang kalian perhatikan tabel pengamatan yang wajib kalian isi. Terdapat kolom sperma, ada gen A besar, A kecil, begitu juga dengan ovum. Kemudian turus jumlahnya, kemudian dijumlah total.
Nah, setelah kalian mendapatkan data, maka jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama adalah berdasarkan tabel pengamatan, hitunglah perbandingan genotip antara A besar berbanding A besar A kecil berbanding A kecil A kecil. Pertanyaan yang kedua, apakah perbandingan A besar berbanding A besar A kecil berbanding A kecil sama dengan 1:2:1? Jika iya, mengapa hal itu bisa terjadi? Coba jelaskan. Pertanyaan yang ketiga, mengapa pada percobaan ini kalian harus memutar koin sebanyak 50 kali? Coba jelaskan. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa menyaksikan video dokumentasi praktikum simulasi monohibrid berikut. Selamat menyaksikan. Teman-teman, kali ini kita akan membuat praktek tulisan monohibrid dengan koin. Saya sebagai sperma dan ini sebagai kita mulai ya caranya. 1, 2, 3. Oh, AA, tulis AA. 200. 1, 2, 3. Oh, ini AA juga, tulis deui. Jadi yang angka sebagai A besar, yang Garuda sebagai A kecil. Berapa kali? Dilakukan sebanyak 50 kali. Oke, thank you. Apa Dinda? Ini jadi opum. Aku juga opum. Kela itu Aku sperma kita. Garuda. Garuda. Terus caranya gimana? Caranya gimana Dinda? Jadi yang saya itu jadi opum. Nah, Cici itu jadi yang spermanya. Nah, ini tuh kita kita kocok bareng. Kalau misalnya keluarnya gambar huruf Garuda, nah itu tuh artinya A kecil. Sedangkan yang kalau misalnya keluarnya sisi angka berarti itu adalah A besar. Jadi itu apa itu? Jadi Ini kalau tuh gini artinya kalau kayak gitu artinya berarti A kecil dua-duanya gitu. Nah, kalau misalnya A kecil dua-duanya, kita kasih isi torusnya di sebelah sini gitu. Oke, thank you. Ya, berapa kali? 50 kali. Oke, 50. Nah, demikian tadi penjelasan tentang praktikum simulasi persilangan monohibrid. Untuk selanjutnya, kita akan bicarakan praktikum dihibrid, simulasi persilangan dihibrid. Oke, jangan lupa. Akan membahas praktikum simulasi persilangan dihibrid. Oke, disimak baik-baik ya. Tujuan dari praktikum simulasi persilangan dihibrid adalah melakukan simulasi persilangan dihibrid. Alat dan bahan yang digunakan adalah koin, gunting, dan pulpen. Kemudian siapkan 4 warna kertas warna dan siapkan wadah atau tempat. Selanjutnya kita akan membicarakan cara kerja. Cara kerja yang pertama adalah buat koin kertas masing-masing berjumlah 50 koin kertas untuk setiap warna, diberi label 25 koin untuk sperma dan 25 koin untuk ovum. Selanjutnya, cara yang kedua adalah campurkan 25 koin M besar sperma dan 25 koin M kecil sperma. Campurkan 25 koin M besar ovum dan 25 koin M kecil ovum. Anggap sebagai kelompok A, seperti pada gambar ya. Yang kedua, campurkan 25 koin H besar sperma dan 25 koin H kecil sperma. Campurkan 25 koin H besar ovum dan 25 koin H kecil ovum. Anggap sebagai kelompok B. Cara kerja selanjutnya adalah pertemukan tiap pasang koin kertas dari kelompok A dan kelompok B.
Nah, bisa dilihat macam dari pasangannya. Ada M besar, M besar, H besar, H besar, M besar, M besar, H kecil, H kecil, M besar, M besar, H besar, H kecil, M besar, M kecil, H besar, H kecil, M besar, M kecil, H besar, H besar, M besar, M kecil, H kecil, H kecil, M kecil, M kecil, H besar, H kecil, M kecil, M kecil, H besar, H besar, dan M kecil, M kecil, H kecil, H kecil. Selanjutnya, masukkan hasilnya pada tabel pengamatan berikut ini. Nah, nanti kalian jumlahkan ya. Setelah itu, kalian jawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah berdasarkan tabel pengamatan, hitunglah perbandingan genotip antara M besar, H besar, H besar berbanding M besar, H besar, H kecil, M besar, H kecil, H kecil, M besar, M kecil, H besar, H besar, M besar, M kecil, H besar, H kecil, M besar, M kecil, H kecil, H kecil, M kecil, M kecil, H besar, H besar, M kecil, M kecil, H besar, H kecil, dan M kecil, M kecil, H kecil, H kecil. Yang kedua, apakah perbandingannya menjadi 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1? Jika iya, mengapa hal itu bisa terjadi? Tolong jelaskan. Kali ini kita masih memasuki bab pola hereditas pada materi penyimpangan hukum Mendel 2, interaksi genetik, yaitu atavisme. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah penyimpangan semu hukum Mendel yang kedua. Yang pertama adalah atavisme. Atavisme merupakan interaksi beberapa gen yang menghasilkan sifat baru. Atavisme terjadi pada bentuk jengger ayam ras atau negeri. Ada 4 macam bentuk jengger, yaitu pial sumpel atau walnut, pial biji atau pi, pial bila atau single, dan pial gerigi atau ros. Dan genotipnya untuk walnut R besar, P besar, ros R besar, P kecil, P kecil, pi R kecil, P besar, single R kecil, R kecil, P kecil, P kecil. Nah, sekarang kita lihat perkawinannya ya. Misalnya untuk perkawinan pertama itu ada pial ros dikawinkan dengan pial pi atau biji. Nah, nanti R besar, P kecil, P kecil dikawinkan dengan R kecil, P besar, P besar akan menghasilkan F1 R besar, R kecil, P besar, P kecil, pial walnut atau sumpel. Nah, P2-nya F1 dikawinkan sesamanya. Jadi R besar, R kecil, P besar, P kecil dikawinkan dengan R besar, R kecil, P besar, P kecil. Dan ini merupakan perkawinan dua sifat beda atau dihibrid. Maka kita cari gametnya ya. Masing-masing ada 4 gamet. R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, dan R kecil, P kecil. Setelah itu hasil persilangannya R besar, P besar, P besar tipe walnut. R besar, P besar, P kecil tipe walnut. R besar, R kecil, P besar, P besar tipe walnut. R besar, R kecil, P besar, P kecil tipe walnut. R besar, P besar, P kecil tipe walnut. R besar, P kecil, P kecil tipe ros. R besar, R kecil, P besar, P kecil tipe walnut. R besar, R kecil, P kecil, P kecil tipe ros. R besar, R kecil, P besar, P besar tipe walnut. R besar, R kecil, P besar, P kecil tipe walnut. R kecil, P besar, P besar tipe pi atau biji. R kecil, P besar, P kecil tipe B atau biji. R besar, R kecil, P besar, P kecil tipe walnut. R besar, R kecil, P kecil, P kecil tipe ros. R kecil, P besar, P kecil tipe pi atau biji. Dan yang terakhir R kecil, P kecil, P kecil tipe single atau bilah. Nah, dari tabel persilangan maka kita bisa menyimpulkan bahwa perbandingan fenotipnya yaitu 9 R besar strip P besar strip yaitu tipe walnut atau sumpel, 3 R besar strip
P kecil tipe rose atau gerigi, 3 R kecil P besar strip tipe P atau biji, dan 1 R kecil P kecil tipe single atau bilah. Jadi perbandingannya sama ya, 9, 3, 3, 1. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal ya. Seekor ayam berpial walnut homozigot disilangkan dengan ayam berpial bilah menghasilkan keturunan F1. Jika keturunan F1 disilangkan dengan ayam berpial R besar P besar dan dihasilkan 16 individu. Jumlah ayam berpial walnut adalah, jadi persilangan pertama adalah pial walnut dikawinkan dengan bilah yang akan menghasilkan F1, yaitu walnut R besar P besar P kecil. Nah, selanjutnya persilangan kedua adalah F1 R besar P besar P kecil akan dikawinkan dengan R besar P besar P besar. Maka kita cari dulu gametnya ya. R besar P besar P kecil, gametnya ada 4, yaitu R besar P besar, R besar P kecil P besar, dan R kecil P kecil. Sedangkan untuk yang kedua R besar P besar, gametnya 2, R besar P besar dan R kecil P besar. Hasil persilangannya adalah R besar P besar tipe walnut, R besar P besar P kecil tipe walnut, R besar kecil P besar 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 tipe walnut, R kecil P besar tipe P, dan R kecil P besar P kecil tipe P. Mohon maaf ya, itu salah tulis ya, harusnya tipe P bukan bilah. Sehingga perbandingan fenotipnya adalah walnutnya ada 6 dan P-nya ada 2. Mohon maaf, sekali lagi dikoreksi, itu adalah walnut banding P 6 banding 2. Total F2 adalah 16 ekor, jadi jumlah ayam walnut adalah 6/8 kali 16 sama dengan 12 ekor. Jadi jawabannya yang E. Kali ini kita masih membahas bab pola hereditas pada materi penyimpangan hukum Mendel 2, epistasis hipostasis. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah penyimpangan hukum Mendel 2, yaitu epistasis hipostasis. Epistasis hipostasis merupakan bentuk interaksi ketika suatu gen mengalahkan gen lainnya yang bukan sealel. Gen yang menutupi atau menghalangi kemunculan karakter disebut epistasis. Sedangkan sebaliknya, gen yang ditutupi atau dihalangi disebut hipostasis. Misalnya, pada gandum berwarna hitam yang dominan H besar, epistasis terhadap warna kuning K besar. Jadi, kalau ada genotip di mana gen H besar, K besar bersamaan, maka warna gandum tersebut hitam. Sekarang kita lihat persilangannya. Pada perkawinan pertama, H besar, K besar berwarna hitam dikawinkan dengan H kecil, K kecil berwarna putih, akan menghasilkan F1 H besar, K kecil berwarna hitam. P2 F1 dikawinkan sesamanya, yaitu H besar, H kecil, K kecil kawin dengan H besar, H kecil, K kecil akan menghasilkan F2. Karena ini dihibrid, maka gametnya ada 4, yaitu H besar, K kecil, K besar, dan H kecil, K kecil. Kita lihat hasil persilangannya ya. H besar, K besar berwarna hitam. H besar, K kecil 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 berwarna hitam.
H besar, H kecil, K kecil, K kecil berwarna hitam. H besar, H kecil, K besar, K besar berwarna hitam. H besar, H kecil, K besar, K kecil berwarna hitam. H kecil, H kecil, K besar, K besar berwarna kuning. H kecil, H kecil, K besar, K kecil berwarna kuning. H besar, H kecil, K besar, K kecil berwarna hitam. H besar, H kecil, K kecil, K kecil berwarna hitam. H kecil, H kecil, K besar, K kecil berwarna kuning. Dan yang terakhir H kecil, H kecil, K kecil, K kecil berwarna putih. Jadi dari hasil persilangan tabel maka bisa disimpulkan perbandingan fenotipnya menjadi 12 H besar strip K besar strip berwarna hitam, 3 H kecil K besar strip berwarna kuning, dan 1 H kecil K kecil berwarna putih. Jadi perbandingannya menjadi 12 banding 3 banding 1. Nah, kita bahas soal ya. Bunga merah dikawinkan dengan bunga kuning F1 semuanya berwarna merah. Perkawinan antara F1 memberikan turunan 120 merah, 30 kuning, 10 putih. Nah, kita garis bawahi ya. 120 banding 30 banding 10 dibagi 10 sama dengan 12 banding 3 banding 1. Jadi hipostasis, epistasis. Soal berikutnya, pada peristiwa epistasis dan hipostasis, jika gandum berkulit hitam H besar, K kecil disilangkan dengan berkulit kuning H kecil, K besar itu untuk P1, maka F1-nya akan menghasilkan H besar, K kecil. P2-nya F1 dikawinkan sesamanya, maka F2-nya 9 H besar strip, K besar strip warna hitam, 3 H besar strip K kecil warna hitam, 3 H kecil K besar strip warna kuning, dan 1 H kecil K kecil berwarna putih. Jadi di soal yang ditanya kuning, maka kuning adalah 3/16 kali 100% sama dengan 18,75% yang C. Oke, demikian tadi materi tentang epistasis hipostasis. Selanjutnya kita yaitu materi penyimpangan semu hukum Mendel kriptomery. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah penyimpangan hukum Mendel kedua, yaitu kriptomery. Kriptomery berasal dari kata kriptos yang artinya tersembunyi. Merupakan sifat gen dominan yang tersembunyi jika berdiri sendiri, tetapi akan tampak pengaruhnya jika bertemu dengan gen dominan lainnya yang bukan sealel. Contoh kriptomery pada bunga Linaria marokana, yaitu A besar untuk gen antosianin, gen yang mempunyai warna bunga, A kecil gen tidak berwarna sehingga warnanya putih, B suasana basah, dan B kecil suasana asam. Rumusnya, kalau ada gen A bertemu dengan gen B, maka warna ungu, gen A dengan B kecil warna merah, A kecil tidak berwarna atau warna putih. Nah, persilangannya P1 itu ada bunga merah A besar, B kecil dikawinkan dengan bunga putih A kecil, B besar yang akan menghasilkan F1 A besar, B kecil berwarna ungu. P2 F1 dikawinkan sesamanya bunga warna ungu A besar, B kecil dikawinkan dengan A besar, B besar, B kecil. Nah, kita cari gametnya dulu ya. Gametnya masing-masing ada 4, yaitu A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Nah, kita silangkan ya hasilnya. A besar, B besar warna ungu, A besar, B besar, B kecil warna ungu, A besar, A kecil, B besar warna ungu, A besar, A kecil, B besar, B kecil warna ungu, A besar, B besar, B kecil warna ungu, A besar, B kecil warna merah,
A besar A kecil B besar B kecil warna ungu, A besar A kecil B kecil B kecil warna merah, A besar A kecil B besar B besar warna ungu, A besar A kecil B besar B kecil warna ungu, A kecil B besar B besar warna putih, A kecil B besar B kecil warna putih, A besar A kecil B besar B kecil warna ungu, A besar A kecil B kecil B kecil warna merah, A kecil B besar B kecil warna putih, A kecil B kecil B kecil warna putih. Jadi kita bisa lihat perbandingan fenotipnya ya. Perbandingannya adalah 9 A besar strip B besar strip itu warna ungu, 3 A besar strip B kecil warna merah, 3 A kecil B besar strip warna putih, dan 1 A kecil B kecil warna putih. Jadi perbandingannya menjadi 9 banding 3 banding 4. Nah, kita ke latihan soal ya. Linaria Marokana merah A besar B kecil disilangkan dengan yang putih A kecil B besar. F1 disilangkan dengan sesamanya, maka pada F2 fenotip merah ada sebanyak P1 A besar B kecil kawin dengan A kecil B besar. F1-nya adalah warna ungu, A besar A kecil B besar B kecil. P2 F1 dikawinkan sesamanya A besar A kecil B besar B kecil kawin dengan A besar A kecil B besar B kecil. F2-nya adalah 9 A besar strip B besar strip ungu, 3 A besar strip B kecil merah, 3 A kecil B besar strip putih, dan 1 A kecil B kecil putih. Nah, yang merah ada 3/16. Jadi jawabannya yang E. Oke, demikian tadi materi tentang kriptomerik. Kita masih membahas pola hereditas pada materi penyimpangan semu hukum Mendel, yaitu komplementer. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah penyimpangan semu hukum Mendel, yaitu komplementer. Komplementer merupakan interaksi antara gen-gen dominan atau resesif yang saling melengkapi dalam mengekspresikan suatu sifat. Contohnya ada pada orang bisu tuli. Nah, gen untuk B besar atau T besar itu adalah gen normal, sedangkan B kecil, T kecil untuk bisu tuli. Jadi setiap ada B kecil saja atau T kecil atau dua-duanya itu adalah bisu tuli. Oke, kita lihat persilangannya ya. P1 B besar T kecil bisu tuli dikawinkan dengan B kecil T besar bisu tuli. Ternyata F1-nya adalah B besar T kecil. Ini adalah normal. P2 F1 dikawinkan sesamanya B besar T kecil dikawinkan dengan B besar T kecil. Ini perkawinan dihibrid. Maka kita cari dulu gametnya, ada 4, yaitu B besar T besar, B besar T kecil, B kecil T besar, dan B kecil T kecil. Kita lihat ya persilangannya. B besar T besar normal, B besar T besar T kecil normal, B besar B kecil T besar normal, B besar B kecil T besar T kecil normal, B besar T besar T kecil normal, B besar T kecil bisu tuli, B besar B kecil T besar T kecil normal, B besar B kecil T kecil bisu tuli, B besar B kecil T besar normal, B besar B kecil T besar normal, B besar B kecil T besar bisu tuli, B kecil T besar bisu tuli, B besar B kecil T besar normal, B besar B kecil T kecil bisu tuli, B kecil T besar bisu tuli, dan yang terakhir B kecil T kecil bisu tuli. Maka kita bisa melihat
lihat perbandingan fenotipnya. Karena ini di hibrid, pasti kita tulis ya perbandingannya. 9 B besar strip T besar strip, 3 B besar strip T kecil 3 B kecil T besar strip, dan 1 B kecil T kecil. Kita lihat B besar T besar berarti ini adalah normal. Ada T kecil berarti ini adalah bisu tuli BT. Ada B kecil berarti ini adalah BT bisu tuli. Dan yang terakhir ada B kecil dan T kecil. Ini juga BT banget, berarti bisu tuli. Nah, jadi perbandingan fenotipnya menjadi 9 dibanding 7. Oke, kita ke latihan soal ya. Seorang laki-laki bisu tuli menikah dengan seorang wanita yang juga bisu tuli, tetapi seorang anaknya normal. Bagaimana genotip suami istrinya? Nah, itu ada jawabannya. Kita cobain aja satu persatu ya. Yang A, gametnya pasti D kecil E kecil. Nah, pasti hasil F1-nya adalah D kecil E kecil, semuanya bisu tuli. Sedangkan yang B kita cobakan. Untuk gametnya D kecil E besar, D kecil E besar, D kecil E kecil. Jadi F1-nya adalah semua anaknya bisu tuli. Jadi bukan ya. Untuk yang C sudah terlihat di jawaban itu salah ya, karena ada E besar D kecil. Nah, yang D itu F1-nya ketemu D besar E kecil normal, dan D kecil E besar E kecil bisu tuli. Jadi ada yang normal. Yang E kita lihat bahwa F1 semuanya adalah bisu tuli. Mohon maaf ya, itu dikoreksi salah ya, bukan buta warna tapi bisu tuli. Jadi jawabannya adalah ini. Kita masih membahas bab pola hereditas, yaitu materi tentang penyimpangan semu hukum Mendel, yaitu polimeri. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah polimeri. Polimeri adalah merupakan interaksi dua gen atau lebih yang merupakan gen ganda yang mempengaruhi dan menguatkan suatu sifat yang sama atau bersifat kumulatif. Contoh dari polimeri terjadi pada karakter warna biji gandum triticum. Misalnya gen M besar untuk warna merah dan gen M kecil untuk warna putih. Jadi sifat warna merah bervariasi pada polimeri. Semakin banyak alel dominan, maka warna makin merah. Nah, sekarang kita lihat persilangannya. Untuk memudahkan, M besar saya singkat Ma, M kecilnya saya singkat Mi. Untuk P1 ini, maka perkawinan antara Mama 1 dan Mama 2 warna merah gelap dikawinkan dengan Mimi 1, Mimi 2 warna putih. Gametnya Ma 1, Ma 2 ya, dan Mi 1, Mi 2. F1-nya adalah Mami 1, Mami 2 warnanya merah sedang. P1 merupakan perkawinan antara F1 dikawinkan dengan F1. Mami 1, Mami 2 dikawinkan dengan Mami 1, Mami 2. Karena ini adalah persilangan di hibrid, dua sifat beda, maka kita cari dulu gametnya. Gametnya ada 4 macam, yaitu Ma 1, Ma 2, Ma 1, Mi 2, Mi 1, Ma 2, dan Mimi 1, 2. Nah, hasil persilangannya adalah Mama 1, Mama 2 merah, Mama 1, Mami 2 merah, Mami 1, Mama 2 merah, Mami 1, Mami 2 merah, Mama 1, Mami 2 merah, Mama 1, Mimi 2 merah, Mami 1, Mami 2 merah, Mami 1, Mimi 2 merah, Mami 1, Mami 2 merah, Mami 1, Mimi 2 merah, Mimi 1, Mama 2 merah, Mimi 1, Mami 2 merah, Mami 1, Mami 2 merah, Mami 1, Mimi 2 merah,
Mimi 1 Mami 2 merah. Dan yang terakhir adalah Mimi 1 Mimi 2 berwarna putih karena tidak mempunyai gen M besar. Nah, dari tabel maka kita bisa simpulkan perbandingan fenotip dari polimeri adalah 9 Ma 1 Ma 2, 3 Ma 1 Mimi 2, 3 Mimi 1 Ma 2, dan 1 Mimi 1 Mimi 2. Maka warna merahnya menjadi 15, warna putihnya 1. Jadi perbandingannya 15 banding 1. Oke, kita ke soal ya. Tanaman gandum berkulit ari merah disilangkan dengan gandum berkulit ari putih. F1 semuanya merah, F2 merah banding putih adalah 90 banding 7. Maka perbandingan 90 banding 7 ini kita kecilkan ya. Itu ternyata menghasilkan 15 banding 1. Itu adalah persilangan polimeri.